Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai sesi 3 yang akan membahas mengenai analisis data univariat. Analisis data univariat adalah nama lain yang kita gunakan untuk melihat gambaran dari statistik deskriptifnya. Atau dengan kata lain, kita akan melihat gambaran satu variabel. Nah, sebelum kita melangkah ke analisis data univariat, alangkah baiknya kita masuk ke bagian apa yang disebut dengan analisis. Sebagaimana yang kita ketahui, analisis itu adalah bagaimana kita memberikan makna terhadap data yang kita olah atau memberikan interpretasi dari data yang kita kumpulkan sehingga bisa diambil informasi. Ya, hasil analisis dalam hal ini akan memberikan kesimpulan, di mana kesimpulan ini berisi mengenai informasi yang kita butuhkan. Oke, sebagaimana dijelaskan di sini, apa sih bedanya antara informasi dengan data? Ya, kalau data itu belum memiliki arti atau makna, sedangkan informasi sudah memiliki makna. Ya, sebagai contoh seperti ini. Hasil analisis data melaporkan bahwa rata-rata berat bayi di Bogor adalah sebesar 2.100 gram. Nah, kesimpulan apakah yang bisa kita ambil dari informasi di atas? Ya kan? Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kalau standar berat badan bayi lahir adalah 2.500. Dengan kata lain, 2.100 ini masih di bawah rata-rata dari standar untuk berat bayi. Hasil analisis data, contoh lainnya juga ya. Di sini disebutkan bahwa hasil analisis data dilaporkan bahwa rata-rata usia pertama kali wanita menikah di Pekanbaru adalah 18 tahun. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan atau informasinya bahwa rata-rata umur kawin pertama wanita di Pekanbaru itu cukup muda ya, berkisar di angka 18 tahun. Itu adalah contoh yang bisa kita ambil. Nah, di dalam analisis, hasil yang diberikan akan maksimal jika kita bisa menguasai statistiknya. Kemudian secara substansi juga kita paham apa yang mau kita lakukan dengan analisis tersebut. Dan yang berikutnya lagi, ini yang akan kita pelajari, yaitu kita juga diharapkan mampu menguasai paket program yang digunakan untuk menganalisis data tersebut. Dengan kata lain, kita harus memiliki kemampuan untuk menjalankan program statistik ya melalui komputer atau laptop atau alat yang bisa dijadikan untuk analisis data. Kemudian kedalaman analisis ya sangat bergantung dari jenis penelitian yang kita gunakan. Apakah itu kuantitatif ya atau kualitatif. Secara singkat bisa saya jelaskan, kuantitatif di sini adalah kita ingin melihat ya berdasarkan besaran masalah yang ada ya, kuantitatif berdasarkan perhitungan atau rumus yang memang sudah disediakan gitu ya. Sedangkan kalau kualitatif kita melakukan ya jenis penelitian di mana kita ingin mengetahui kedalaman masalahnya ya berbeda ya, tekniknya pun berbeda antara kuantitatif dengan kualitatif. Kemudian analisis juga sangat bergantung dari sampel yang kita gunakan, apakah dia independen ya, berbeda antar kelompok atau dia dependen ya. Ini contohnya misalnya pre dan post gitu ya, diambil datanya pada orang yang sama sebelum dan sesudah ya, kelompoknya sama. Kemudian apakah jenis variabelnya, apakah dia kategorik ya atau dia variabel numerik gitu ya. Oke, ini kategorik. Kemudian juga analisis juga sangat bergantung dengan apakah distribusi datanya normal atau tidak ya. Nanti ada sesi tersendiri di mana saya akan menjelaskan
uji mengenai normalitas data untuk mengetahui apakah datanya normal atau tidak. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di atas, ini adalah gambaran secara umum yang nanti kita akan pelajari ya. Untuk sesi basic ini, kita akan mempelajari analisis univariat ya. Dimana kalau untuk data numerik, kita akan mencari distribusi frekuensi berdasarkan ini ya, nilai yang ada di data numerik ya, yang bisa dikeluarkan untuk data numerik meliputi nilai min atau rata-rata, median, standar deviasi, nilai minimal, maksimal, dan nilai 95% CI. Ya, biasa ini yang kita sajikan gitu untuk analisis univariat. Namun, bila nanti variabel yang kita gunakan adalah variabel kategorik, misalnya jenis kelamin, maka yang kita sajikan adalah nilai proporsi atau persentase. Ya, seperti itu. Di mana tujuan dari analisis univariat ini yang pertama adalah mendeskripsikan setiap variabel yang akan diteliti. Ya. Kemudian kita juga mendiagnosis ya, asumsi statistik lanjut. Maksudnya di sini adalah apakah distribusi datanya normal atau tidak. Karena nanti itu akan mempengaruhi penyajian dan teknik statistik yang kita gunakan. Kemudian dari analisis univariat kita juga bisa mengetahui ya, kita bisa mengetahui nilai ekstrim ya dari data kita gitu ya. Kemudian kalau kita sudah melakukan hal ini, nanti kita beranjak ke analisis bivariat ya. Di sini kita akan mendiagnosis datanya apakah dia normal atau tidak. Baru kemudian kita melakukan yang namanya uji hipotesis dua variabel gitu ya. Kemudian yang selanjutnya lagi analisis multivariat ya. Untuk sesi basic ini kita hanya membahas di analisis univariat. Ya. Jika ingin membahas lebih dalam mengenai analisis selanjutnya, analisis bivariat, itu akan dibahas di sesi training ya, sesi kursus statistik namanya analisis untuk menggunakan SPSS dengan menggunakan analisis paket intermediate seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya sudah paham tentang analisis intermediate ini atau analisis bivariat, kita akan masuk ke analisis multivariat ya. Ini tingkat advance-nya. Oleh sebab itu, memang di Japa Web Media kami menyediakan analisis berdasarkan tahapan seperti ini. Ya, analisis univariat itu masuk ke paket basic, bivariat paket intermediate, dan advance untuk paket analisis multivariat. Seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke analisis univariat ya. Analisis univariat adalah yang seperti sudah dijelaskan di atas. Dia tujuannya adalah mendeskripsikan ya setiap variabel yang diteliti. Metodenya bisa dua. Yang pertama adalah menyajikan ukuran tengah ya. Ukuran tengah ini bisa dua, ya kan? Bisa min, bisa median. Oke. Kemudian ukuran variasi. Ukuran variasi itu meliputi standar deviasi, ya, atau nama lainnya simpangan baku, kemudian varians. Seperti itu. Oke, lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, ini seperti ini. Inilah yang ditampilkan ya untuk data numerik ya. Jika data numerik itu misalnya umur ya, kita bisa menampilkan minnya, median, modus. Nah, untuk contoh yang di sini, saya menggambarkan di sini ada 5 orang ya yang memiliki kadar hemoglobin, Hb itu hemoglobin dengan seperti ini. Kita bisa mencari berapa rata-ratanya ya untuk kadar Hb ibu orang ini ya. Kita lihat ini kalau di rata-rata dapat 12. Sedangkan mediannya itu atau nilai tengah ya, itu bisa kita lihat di sini diurutkan dulu dan ternyata sama nilai mediannya juga ada 12. Modus ya, modus itu adalah nilai yang sering muncul ya. Karena di sini masing-masing nilai yang munculnya itu 1, 10 hanya 1. 11 1, 12 1, 13 1, 14 1, maka
kita bisa tuliskan tidak ada modus di sini ya. Kemudian saya ingin menjelaskan sebenarnya apa sih, kapan kita bisa menggunakan nilai min, kapan kita bisa menggunakan nilai median ya. Nilai min itu digunakan ketika memang data kita tidak memiliki nilai yang ekstrim ya, karena nilai min itu didapatkan dari rumus penjumlahan semua nilai-nilai data kita. Jadi kalau misalnya ada nilai yang ekstrim, maka dia akan sangat mempengaruhi nilai yang dihasilkan. Ya, sedangkan nilai median dia tidak terpengaruh oleh data yang ekstrim. Misalnya kadar Hb di sini ada yang kadar Hb-nya 20. Itu kan sangat besar ya, jauh gitu jaraknya. Maka itu akan mempengaruhi nilai minnya ya. Kemudian nilai median karena dia berdasarkan letak ya, median itu kan diurutkan. Jadi dia tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim ya. Misalnya di sini saya urutkan 10, 11, 12, 13, 14. Berarti nilai ekstrimnya nilai mediannya adalah 12. Kalau misalnya HB yang orang kelima ini 24, dia tidak akan mempengaruhi karena dia terletak di ujung nilai ekstrim itu. Oke, lanjut ke ukuran ukuran variasi ya, yaitu misalnya standar deviasi. Sebenarnya apa sih tujuan dari standar deviasi ini? Standar deviasi ini adalah untuk menggambarkan ya, apakah dia variasi antar datanya ya, itu bervariasi atau tidak. Maksudnya gini, di sini kita bisa lihat kalau misalnya rata-rata ya, rata-rata antara wilayah Lebak dan Cianjur itu sebenarnya sama ya. Kemudian ketika kita mau cari ya, apa sih yang membedakan walaupun rata-ratanya itu sama? Nah, ternyata dari variasi datanya ya. Kalau di sini kita lihat di Lebak ini itu data hemoglobinnya bervariasi, ada yang 10, 11, 12, 13 dan 14. Tapi kalau di Cianjur itu semuanya sama, 12. Ya, itu menunjukkan kalau misalnya ukuran variasi itu juga cukup membedakan ya, jika kita mendapatkan hasil rata-rata yang sama, gitu ya. Misalnya gini, contoh lainnya kita melihat di dua kelas. Kelas yang pertama rata-ratanya itu ya, nilai rapotnya misalnya 85. Kemudian kelas yang kedua juga sama, 85 juga. Kemudian apa bedanya? Sedangkan rata-rata sama. Yang membedakan adalah ternyata di kelas A itu tingkat kepintaran siswanya yang mendapat nilai bagus-bagus itu hampir merata. Ya, sedangkan kalau di kelas B ternyata memang ada satu atau beberapa orang saja yang nilainya bagus-bagus, sedangkan yang lainnya mungkin nilainya biasa-biasa saja gitu ya, bahkan ada yang nilainya mungkin jauh gitu ya. Jadi itu cukup penting ya, nilai standar deviasi ini untuk menggambarkan keragaman dari suatu kelompok. Seperti itu. Semakin besar nilai standar deviasi artinya semakin beragam datanya ya, atau semakin heterogen datanya. Seperti itu. Oke, kemudian ukuran tengah untuk variabel kategorik ya, ini hanya 2, proporsi dan persentase gitu ya. Proporsi itu hanya menggambarkan 6/10, ini adalah proporsi nih. Tapi ketika dia dikali 100%, maka dia menjadi persentase gitu ya. Kemudian estimasi. Nah, estimasi ini adalah kita memperkirakan berapa ya, memperkirakan berapa sih nilai itu di populasinya berdasarkan data dari sampel kita gitu ya. Misalnya ya, di Depok itu ada 150 bayi, kemudian didapatkan rata-rata berat badan bayinya 2100. Nah, di Depok, seluruh Depok nih, di populasi Depok itu sebenarnya berapa sih datanya? Nah, itu kita bisa mengestimasikan ya. Nah, estimasi ini berdasarkan nilai dari yang namanya 95%
confident interval atau tingkat kepercayaan ya. Jadi kalau misalnya didapatkan dari hasil sampel kita itu 95% di populasinya, nilainya itu akan berkisar ya antara 2000 sampai 2300. Ya, ini perkiraan di populasinya berdasarkan sampel kita dari 150 bayi. Ya, kalau di sampel kita sendiri kan hanya 2100 gram, 2100 gram ya. 2,1 kilo beratnya. Ternyata dari data itu kita bisa estimasi di populasinya mungkin kisarannya itu berkisaran antara 2000 sampai 2300. Seperti itu. Nah, kalau mau dituliskan, kita bisa menuliskannya seperti ini. Berarti 95% dipercaya bahwa rata-rata berat badan bayi di wilayah Depok adalah berada di antara 2000 sampai 2300. Oke, kita masuk ke penyajian data. Ya. Penyajian data di sini adalah data itu boleh disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Ya. Kemudian tidak boleh dilakukan double penyajian, tabel juga dan grafik juga, ya. Jadi itu tidak boleh karena terjadi dualisme ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Untuk berikutnya adalah di dalam menyajikan data itu sebaiknya kita membuat kembali hasil yang memang dikeluarkan oleh output komputer ya. Kalau misalnya kita seandainya meng-copy paste langsung dari hasil outputnya, itu sebaiknya jangan dilakukan ya. Kita harus memodifikasi terlebih dahulu outputnya ya, bisa dengan menggunakan output yang sudah ada dan kita membuat tabel yang baru ya. Jadi yang kita ambil mungkin tidak semuanya diambil mentah-mentah dari outputnya. Itu ada beberapa yang memang kita pilih gitu ya dari output yang dihasilkan dari analisisnya. Sebagai contoh seperti ini ya. Kita membuat lagi tabelnya ya, kemudian kita beri nama tabel 5.1. Kemudian di sini distribusi pasien menurut tingkat pendidikan di Puskesmas X misalnya. Tahunnya tahun 2004 ya. Karena ini merupakan data kategorik ya, variabel pendidikan ini, maka yang kita tampilkan di sini adalah jumlah dan persentasenya ya, di sini. Kemudian totalnya ini kategorinya ya, SD, SMP, SMU dan perguruan tinggi. Oke, atau kalau kita mau, kita boleh menampilkan dalam bentuk grafik ya. Ini adalah contohnya untuk pie diagram ya. Misalnya distribusi pendidikan penduduk ya di Jakarta Utara misalnya tahun 2004 gitu ya. Kita masukkan tahunnya. Sini adalah pie-nya, ini adalah keterangannya. Oke, ini penggunaan untuk penyajian data ya, misalnya cakupan pemeriksaan kehamilan di Kabupaten Cianjur tahun 1995. Wah, udah lama banget ya di sini ya. Di sini sama, ini variabel kategorik juga, dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama pernah periksa lebih dari 4 kali, lebih dari 4 kali ditambah sesuai dengan 5T ya, dan seterusnya. Oke, ini Pareto chart contoh tampilannya ya. Kemudian diagram garis ya. Di sini diagram garis biasanya digunakan untuk variabel yang memang menunjukkan tren ya. Jadi ini kita bisa lihat tren jumlah kasus DBD menurut bulan di rumah sakit X misalnya ya. Seperti itu. Kita bisa lihat tingginya angka DBD itu digambarkan di sini terjadi pada bulan Mei dan bulan Juli gitu ya, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian paling tinggi di sini ada keterangannya, batas atasnya, kemudian rata-ratanya dan batas bawah. Ya, jadi ini confidence interval nilai terendahnya 6,9, nilai tertingginya 33,9 dengan rata-rata jumlah kasusnya per bulan itu adalah 20,4. Ya, atau 21 kasus ya.
Ini grafik histogram ya. Jadi grafik histogram ini sebenarnya berlaku untuk variabel numerik ya. Jadi ini sebenarnya kurang tepat kalau digambarkan seperti ini. Ini kan dibagi-bagi kelompok nih. Jadi harusnya ini hanya berlaku untuk variabel numerik. Jadi usianya ya, usia yang belum dikelompokkan. Jadi ini adalah sebenarnya contoh yang salah ya. Oke, nah tadi yang seperti saya bilang ya, di dalam menyajikan kita tidak boleh melakukan seperti ini ya. Jadi kita langsung ngambil mentah-mentah terus kemudian kita copy paste ke laporan kita ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan atau maksud saya di sini adalah membuat tabel yang baru ya, dengan mengambil dari nilai-nilai yang ada di dalam output ini ya. Contoh penggunaan tabelnya bisa dilihat di atas. Oke. Sekarang kita masuk ke analisis data dengan menggunakan SPSS ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita mau melakukan analisis untuk variabel kategori ya. Di sini saya akan menggunakan data ya, yaitu loan data yang sudah saya email sebelumnya ya. Jadi di sini saya akan membuka datanya ya. Kita buka program SPSS-nya ya. Kita buka program SPSS-nya yaitu IBM statistik yang ini. Kemudian kita pilih yang mana ya? Kita pilih yang ini IBM statistik 23 ya. Kita tunggu ininya, tampilannya. Cukup lama ya, ini belum buka. Sambil menunggu itu kita sekarang lanjut ke sini ya, ke datanya. Ini belum bisa dibuka. Lumayan lama ya ternyata ya pakai. Oh, ini dia. Memang untuk sebagai informasi untuk beberapa software seperti IBM 20-an itu memang cukup berat ya jika disimpan di dalam komputer atau laptop kita dibandingkan dengan versi-versi terdahulunya, misalnya SPSS 17, 11 dan seterusnya gitu. Jadi saya sarankan sih untuk kedepannya ya, kalau misalnya di sini saya pakai IBM SPSS memang cukup lama kalau mau dibuka gitu ya. Nah ini saya klik cancel ya. Jadi saya mau membuka ya data file Excel yang sudah saya kirimkan sebelumnya ya dengan menggunakan loan data itu. Caranya adalah seperti ini ya. Kita file, kemudian open. Kemudian kita bisa memilih data atau bisa juga menggunakan open database. Tapi yang biasa saya gunakan pakai open. Kemudian kita pilih data, ya. Kemudian kita browse data yang loan tadi itu kita simpan di mana? Ya, di sini saya simpan di Evlita, ya kan? Kemudian saya simpan di video tutorial statistik. Kemudian kita open. Ya, kemudian saya buka di PPT. Nah, ini di loan data ini udah ada datanya. Cuman kan saya mau buka dari file Excel ke dalam file SPSS ya. Jadi saya ingin mengimpor ya datanya dari file Excel ke file SPSS. Jadi saya cari yang Excel-nya berarti di sini. Nah, ini yang akan saya buka. Klik open. Kita tunggu, dia nanya, oke ya. Berarti dia akan membaca pada first row data dan itu ada di sheet 1. Ya, karena yang ada datanya hanya di sheet 1. Klik oke.
Kita tunggu. Nah, ini adalah jendela output ya. Tuh. Nah, sekarang kita ke sini. Sebentar. Nah, ini datanya yang kita impor ya dari file Excel ya, kita ubah ke dalam bentuk file SPSS. Nah, jangan lupa untuk variabel kategorik itu kita harus memberikan label atau keterangan ya. Variabel kategorik itu yaitu gender ya, ini adalah variabel kategorik. Kemudian education ya, jangan lupa, dan variabel loan ya. Di mana kita memberikan label, seperti yang saya sudah sebutkan di sesi sebelumnya, label itu kita bisa diberikan di sini, di values ya, keterangannya. Kemudian kodenya itu kita lihat di sini, kodenya adalah 1 dan 0. Sama ya, kita tuliskan di sini kodenya 1 dan 0. Misalnya ya, saya akan menuliskan 1 itu adalah untuk male. Ya. Add. Kemudian jangan lupa ya di add, kemudian 0 itu untuk female. Oke, kita add. Nah, klik OK. Dia akan berubah di sini. Itu artinya gender itu adalah variabel kategorik di mana kodenya 1 itu untuk male dan 0 untuk female. Berikutnya adalah variabel yang perlu diubah adalah education. Ya, education kita lihat di sini. Dia terdiri dari 4 kategori ya. Kita bisa sort ya. Kita sort di sini, sort ascending misalnya. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, misalnya saya mau menuliskan untuk education ini ya, 1 itu misalnya primary school. Ya kan? Kemudian 2 itu secondary ya. Kemudian yang ketiga itu misalnya diploma ya. Kemudian yang keempat itu master misalnya, atau doktoral misalnya ya. Ini kan hanya contoh ya. Add, klik OK. Oke, sekarang kita sudah memberikan label di variabel gender dan variabel education. Kemudian kita memberikan label juga untuk variabel loan. Ya, loan sama seperti gender, terdiri atas 2 kategori, yaitu kodenya itu 1 dan 0. Misalnya 1 itu untuk yes, ya, dia meminjam, loan itu meminjam. Kemudian 0 itu untuk no. Oke. Nah, untuk melihat perubahannya, apakah dia sudah berubah menjadi ini, kita bisa klik yang ini, ya, 1 dan A. Nah, dia berubah male, female, primary school, no, yes, gitu ya. Jadi ini adalah variabel kategori. Nah, sekarang kita mau latihan untuk analisis univariate untuk variabel kategori ini. Ya, caranya analyze, kemudian descriptive statistik. Ya, kemudian pilih yang frequencies. Oke, kita masukkan variabel yang kategorik tadi, yaitu gender, kemudian education, dan loan. Tapi sebelum itu, ini boleh kita cancel dulu ya. Untuk skala ukurnya di measure ini boleh kita ganti, boleh tidak ya. Sebenarnya sih intinya pada dasarnya nominal dan ordinal itu masuk ke variabel kategorik gitu ya. Jadi ini saya nggak ubah, saya langsung aja ke analisisnya seperti tadi. Langkah-langkahnya adalah analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian pilih yang frequencies. Nah, kita masukkan variabel kategorik tadi yang sudah kita beri label gender, kemudian education, dan loan. Nah, kalau kita mau menyajikan data, ini ada pilihan chart. Ya, kita bisa chart, klik chart, kemudian kita pilih apakah mau dalam bentuk bar chart atau diagram batang, kemudian pie chart atau histogram. Tapi kalau histogram ini untuk variabel numerik ya sebenarnya. Jadi kita misalnya milih untuk yang bar. Nah, dia nanya nilainya yang mau ditampilkan apakah dalam bentuk frequencies
atau dalam bentuk percentage. Di sini saya milih nilai dalam bentuk percentage ya, persentase. Continue. Oke. Nah, nanti ini dia akan tampil datanya, kita tunggu di jendela output. Seperti apa datanya? Nah, ini ya. Untuk rekapitulasinya kita bisa lihat di sini nilai yang valid ada 100 ya, tidak ada nilai yang missing. Silakan lanjut. Kemudian gender ya, ini ada female, ada sekitar 34%, male-nya 66, pendidikan. Nah, ini adalah analisis untuk variabel kategorik ya, analisis univariatnya. Ini kita sudah selesai melakukan analisisnya. Nah, sekarang kita mau melihat tampilan datanya. Nah, ini karena saya tadi klik yang bar chart, nanti kita pilih. Nah, di sini kita double klik untuk melihat berapa persentasenya. Diklik. Oke, diklik. Di sini nanti kita tunggu ada yang namanya chart editor. Ya, jadi kita bisa berapa sih nilai dari persentasenya itu. Ya. Chart editor di sini. Nah, ini kita klik elemen, oke, kemudian show data labels. Ya, ini. Oke. Kalau sudah seperti ini udah muncul, ini kita close aja. Ini juga kita close, nanti dia akan muncul di output. Nah, inilah tabelnya. Lakukan juga hal yang sama untuk yang education, ya. Kita double klik di sini. Chart editor ya, kemudian kita pilih tadi elemen show data labels. Oke, ini kita close ya. Oke, download ya, kita klik, kemudian kita pilih yang elemen ya, sama show data label. Oke, close. Nah, penyajian data untuk data kategorik ya, dalam bentuk diagram batang. Ini adalah distribusi frekuensinya. Nah, sekarang saya mau lanjut lagi untuk tahapan berikutnya, yaitu bagaimana menampilkan analisis univariat untuk variabel numerik ya. Di sini variabel numeriknya cukup banyak ya, ada age ya, usia. Kemudian ada year employment ya, lama bekerja, income, debt income, credit debt, dan other debt ya. Cara yang bisa kita lakukan adalah sama, prosesnya dianalyze. Kemudian deskripsi statistik. Nah, ini saya memilih untuk menggunakan menu explore. Kenapa dibandingkan deskriptif? Karena di menu explore ini lebih lengkap nilainya. Ya, jadi saya klik explore. Masukkan semua variabel numerik ke dependent list. Ya, ada age, kemudian year employment, income, debt income, credit debt, dan other debt. Ya. Kemudian jangan lupa klik statistik. Ya, ini kita menggunakan confidence interval 95%. Ya, bisa juga menggunakan yang tingkat kepercayaan 90% atau 99%. Ya. Oke, ini kita bisa klik juga percentiles ya. Kemudian kalau misalnya mau klik outlier and estimator juga bisa, tapi yang biasa digunakan adalah deskriptif dan percentile dengan alpha 5% dan CI-nya 95. Klik continue, kemudian kita klik plots ya. Kita mau melihat histogramnya. Kita klik, dan untuk uji normalitas kita bisa klik di sini, normality plot with test. Ya, continue. Option nggak usah di ini ya, ini juga nggak usah, nah klik OK. Nah, kita tunggu hasil analisis untuk analisis univariat untuk variabel numerik ya. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Di sini tidak ada nilai missing. Silakan dilanjut. Nah, inilah age ini ya.
Nah, ini adalah hasil dari analisis univariatnya ya untuk variabel age, di mana rata-rata usianya itu adalah 34,38 tahun. Jika estimasi di populasinya itu berkisar antara 32,8 sampai 35,96. Ya. Kita kan menggunakan 100 responden. Jadi, diperkirakan di populasinya itu berkisar usianya antara 32 sampai 35. Kemudian mediannya 34 ya, nilai tengahnya. Variansnya 63. Akar dari varians ini standar deviasi dengan standar deviasinya 7,9. Nilai paling tingginya terendahnya 20, tertingginya 53. Range itu pengurangan dari nilai maksimum dikurangi minimum ya, 33. Kemudian interquartile range ya, Q3 dikurangi Q1, nilai squeamish dan kurtosis ya, kemiringan dari kurvanya ya. Ini year employment dan seterusnya. Ya, nah ini nilai persentilenya nih. 50 ini adalah Q2 ya, atau sama dengan nilai median ya. Oke, sekarang kita lihat normalitasnya ya. Karena ini sampelnya lebih dari 50, kita pakai Kolmogorov ya. Nanti ada sesi tersendiri yang membahas tentang uji normalitas ini ya. Ini histogramnya, gambarannya ya. Kita pengen lihat nih distribusi normal atau tidak. Caranya adalah kita bisa jadi distribusi normal itu bisa dilihat dari gambaran kurva normal ya. Jadi kita mau mengeluarkan kurva normalnya dari gambar ini. Caranya adalah double klik. Oke. Kemudian kita pilih elemen show distribution curve ya, kita klik. Oke, normal ya. Di close. Nah, ini. Kita bisa di sini ternyata memang dia lebih menceng ke kanan ya. Karena nilai usia di antara 40 sampai 45-an ini lumayan tinggi ya. Jadi kurvanya boleh dibilang memang kelihatannya nggak normal ya, karena mencengnya lebih ke arah kanan seperti itu. Oke, nah ini gambaran untuk scatter plotnya ya. Ini namanya box plot. Jadi ini yang di sini adalah Q2, ini Q1, ini Q3. Ya, interquartile range itu adalah pengurangan dari Q3 dikurangi Q1. Ini nilai minimum ya, ini nilai maksimum. Kalau nanti ada nilai ekstrim, dia akan muncul di sini. Nanti akan ditandai juga. Ya, nilai ekstrim. Nah, ini untuk year employment. Bisa kita bentuk juga. Kurva normalnya seperti apa? Itu ya, elemen, show data labels. Oke, close. Kok show data label ya? Jadi bukan maksud saya adalah elemen, show distribution curve. Kita juga bisa menampilkan hasilnya gitu ya. Nah, ini gambarannya. Ini juga sama, tapi ini lebih menceng ke arah kiri ya. Ini close ya. Yang income. Nah, ini ya. Banyak ya, nanti bisa dicoba sendiri melihat gambar kurva distribusi normalnya. Nah, ini tahapannya. Saya kembali ke PPT-nya. Outputnya sama ya, pendidikan, cuman di sini belum diberi label ya. Jadi, ini contoh penyajian datanya ya. Bisa dipelajari ya. Jadi kita tidak boleh langsung mengcopy yang tabel ini ya, yang di atas nih, yang kategorik ini, frekuensi ini ya. Bisa aja, cuman mungkin yang valid persen dan kumulatif persennya dihilangkan ya. Jadi seperti ini. Nah, ini proses untuk variabel numerik ya. Kalau pakai deskriptif hasilnya seperti ini, tapi kita langsung menggunakan tadi perintah explore ya. Karena kita mau mengeluarkan juga berapa CI-nya ya, estimasinya nilai tersebut di populasi. Nah, ini outputnya. Ya, nah ini kenormalan data ya. Jadi normal itu tampilan datanya seperti ini kalau data numerik ya. Jadi bisa ditampilkan min, SD, minimal, maksimal ya. Tapi ini berlaku hanya ketika variabel tersebut tidak memiliki nilai ekstrim. Nah, kalau misalnya dia ada nilai ekstrim, yang ditampilkan adalah nilai median, ya kan? Kemudian nilai minimal, maksimal, sama range-nya. Gitu. Oke, kemudian ini sudah selesai ya. Jadi kita untuk analisis univariat, ya, sudah selesai. Tahapannya seperti itu.
grafik juga sudah ya untuk yang histogram dan diagram batang. Bisa dicoba untuk yang nanti variabel misalnya pakai chart, misalnya pakai pie chart atau pakai diagram yang lain. Nah, pilihan penyajian data juga bisa dilakukan dengan menggunakan menu grab ini. Ya, kita bisa klik grab, kemudian legacy dialogs, pilih misalnya tadi bar. Ya. Misalnya yang simple, ya kan? Define. Kita pilih di sini saya maunya percent of case. Untuk variable education, kita masukkan ke sini. Ya, optionnya nggak perlu, klik OK. Ya, dia akan muncul di, nah sama kan hasilnya dengan kalau kita menggunakan frequencies ya. Ini tinggal double klik. Ya, kita tampilkan berapa nilainya ya. Nah, ini show data labels. Ya. Jadi untuk grafik ya bisa kita lakukan dengan menggunakan menu grab ini. Ini lebih banyak pilihannya. Ya, di sini ada line, ada box plot ya, kemudian ada scatter, histogram dan seterusnya. Oke, demikian sesi untuk analisis univariat ini. Ya, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.